Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys. How are you today? We hope you are fine and may Allah give you good condition and healthy. Kali ini kita akan belajar yang namanya simple present tense. Simple present tense adalah suatu bentuk kata kerja yang menyatakan kegiatan yang saat ini atau saat itu sedang terjadi, atau fakta, atau kebiasaan, atau kegiatan-kegiatan yang lainnya yang nanti akan kalian pelajari lebih lanjut lagi setelah lulus SD. Contoh kalimatnya dulu dalam bahasa Indonesia. Contoh kebiasaan, misalnya mungkin kalian setiap hari belajar misalnya. Contoh kalimatnya begini: saya belajar setiap hari. Nah, itu adalah contoh kalimat simple present tense dalam bahasa Indonesia. Atau mungkin saja setiap hari Jumat misalnya kalian belajar bahasa Inggris. Contoh kalimatnya begini: setiap hari Jumat saya belajar bahasa Inggris. Atau saya belajar bahasa Inggris setiap hari Jumat. Nah, itu tadi contoh-contoh kalimat simple present tense dalam bahasa Indonesia. Contoh lagi fakta, misalnya matahari terbit dari sebelah barat setiap pagi. Nah, itu contoh fakta. Contoh kalimat simple present tense. Ya. Kalimat simple present tense itu kata kerjanya pasti bentuk pertama. Nanti akan ada kata kerja bentuk pertama, kedua, ketiga. Nah, itu nanti mungkin kalian pelajari di kelas 6 atau lebih lanjutnya lagi. Nanti kalian akan belajar kata kerja bentuk pertama, kedua, dan ketiga itu setelah lulus SD. Yang penting fokus dulu ke kata kerja bentuk pertama pada pelajaran simple present tense. Ciri kalimat simple present tense selain dilihat dari kata kerja bentuk pertamanya, bisa juga dilihat dari keterangan waktunya. Silahkan lihat keterangan waktu ini. Ini adalah contoh-contoh keterangan waktu untuk kalimat simple present tense. Ada usually, always, regularly, sometimes, seldom, never, rare, every day, every week, dan seterusnya. Itu juga bisa kalian lihat di modul kalian, ya. Silahkan keterangan-keterangan waktu itu dihafalkan dan diingat-ingat. Kalimat simple present tense ada 3 macam kalimat. Yang pertama adalah kalimat positif, kemudian kalimat negatif, dan yang terakhir adalah kalimat interrogatif. Mari kita mulai dari kalimat positif. Kalian bisa melihat rumusnya di modul atau bisa juga lihat di sini. Silahkan lihat ke sini. Fokus ke sini. Rumusnya adalah subject plus verb. Verb itu artinya kata kerja. Jadi kalian jangan bingung jika ditanya verb itu apa. Verb itu ya kata kerja. Kata kerja itu bahasa Inggrisnya apa? Ya verb. Cuma beda bahasa saja. Verb artinya kata kerja, diingat-ingat. Atau juga verb yang ada akhiran S atau ES-nya. Subjeknya adalah he, she, it. It pengganti hewan atau benda yang jumlahnya 1. Name, nama yang jumlahnya 1. Subjek itu menggunakan verb yang ada akhiran S atau ES-nya. Diingat-ingat, khusus subjek he, she, it, name, kata kerjanya harus ada akhiran S atau ES. Terus, untuk subjek I, we, you, they, it,
pengganti hewan atau benda yang jumlahnya lebih dari satu, dan name, nama yang jumlahnya lebih dari satu, subjek itu diikuti verb asli tanpa akhiran s atau es. Rumus ini silahkan diingat-ingat dan dihafalkan. Nanti akan kita terapkan dalam contoh kalimatnya. Lihat contoh kalimat berikut ini. Mari kita baca bersama-sama dulu. He eats healthy food. Ini adalah contoh kalimat simple present dan ini adalah kalimat positif. Nah, fokus pada kata kerja ini. Lihatlah kata kerja eats, ada akhiran s. Kenapa ada akhiran s kata kerjanya? Ayo, kenapa? Ya, diberi akhiran s karena subjeknya adalah he. Diingat-ingat rumus tadi, he, she, it, name, kata kerjanya diberi akhiran s. Maka kalimat ini kita baca he eats healthy food, yang artinya dia, dalam kurung laki-laki, makan makanan yang sehat. Jelas ya sampai di sini? Contoh kalimat positif yang kedua. They study English every day. Kalimat ini termasuk kalimat simple present. Salah satu ciri dari kalimat simple present adalah keterangan waktunya. Every day, seperti yang sudah dijelaskan tadi, keterangan waktu untuk kalimat simple present. Kata kerjanya juga kata kerja bentuk pertama atau kata kerja bentuk present. Nanti kan ada kata kerja bentuk pertama, kedua, ketiga. Mungkin di kelas 6 atau di SMP nanti kalian akan belajar itu. Nah, kata kerja ini tidak ada akhiran s. Berbeda dengan contoh yang pertama tadi. Kenapa kok tidak ada akhiran s-nya? Karena subjeknya they. Diingat-ingat tadi rumusnya, subjek I, we, you, they, it, dan name, nama yang jumlahnya lebih dari satu, maka kata kerjanya tidak usah dikasih s atau es, maka menggunakan kata kerja asli. Rumus kalimat negatif. Silahkan lihat rumus ini. Subjek plus do atau does plus not plus verb asli tanpa akhiran s atau es. Rumus ini silahkan diingat-ingat. Rumus ini kami buat supaya kalian lebih mudah dalam memahami kalimat-kalimat simple present. Untuk subjek he, she, it, pengganti hewan atau benda yang jumlahnya satu, name, nama yang jumlahnya satu juga, diikuti does, kemudian not, dan diikuti juga verbnya asli tanpa akhiran s atau es. Kenapa kok verbnya asli tidak ada akhiran s, padahal di kalimat positif tadi kata kerjanya ada akhiran s-nya? Nah, hal itu dikarenakan akhiran s atau es-nya sudah diwakili oleh kata does. Diingat-ingat ya, kalau sudah ada does, tidak perlu lagi menambahkan akhiran s atau es pada kata kerja tersebut. Untuk subjek I, we, you, they, it, nah itu kurang it itu. It pengganti hewan atau benda yang jumlahnya lebih dari satu, name, nama yang jumlahnya lebih dari satu juga, kemudian diikuti do, terus not, dan verb. Nah, ini silahkan diingat-ingat rumusnya dan kalian pahami rumusnya. Supaya tambah paham, silahkan lihat contoh kalimat berikut ini. Kalian pahami contoh kalimatnya. Kemudian
cara merubah ke kalimat negatif. Kalimat positif ini akan kita rubah ke kalimat negatif. Caranya gampang banget. Tulis sama seperti ini. He, kemudian it, akhiran S-nya ini dihilangkan, kemudian healthy food. Di antara he dan it, di antara subjek dan kata kerja diberi does not. Kenapa kok akhiran S-nya ini dihilangkan? Nah ini, lihat ini. Kenapa kok akhiran S-nya dihilangkan? Karena akhiran S-nya sudah diwakili oleh does. He does not eat healthy food, yang artinya dia dalam kurung laki-laki. Does not ini artinya tidak. Jadi kalimat ini artinya dia tidak makan makanan yang sehat. Kemudian cara merubah kalimat ini ke dalam bentuk negatif atau kalimat negatif. Caranya gampang banget, tinggal ditulis sama. Ditulis persis plek podo. Ditulis sama, ya. They study English every day. Nah, ditulis sama seperti ini ya. Nah, setelah ditulis sama seperti ini, tinggal nambahi do not di antara subjek dan kata kerja. Ya, tinggal nambahi do not. Gampang banget toh. They do not study English every day. Artinya mereka, do not ini artinya tidak. Jadi artinya mereka tidak belajar bahasa Inggris setiap hari. Yang terakhir adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Yang ini juga cukup mudah, mungkin mudah banget. Tinggal menaruh do atau does di awal kalimat. Silahkan lihat rumusnya. Do atau does plus subjek plus verb atau kata kerja plus tanda tanya. Nah, kalimat tanya itu harus diakhiri dengan tanda tanya. Ya, karena ini kalimat tanya loh ya. Do untuk subjek I, we, you, they, it. Nah, itu kurang it. It pengganti hewan atau benda yang jumlahnya lebih dari satu. Name nama yang jumlahnya lebih dari satu juga. Kemudian diikuti verb dan diakhiri tanda tanya. Terus untuk does itu subjeknya adalah he, she, it, pengganti hewan atau benda yang jumlahnya satu. Name nama yang jumlahnya juga satu. Kemudian diikuti verb dan diakhiri tanda tanya. Diingat-ingat ya, harus ada akhiran tanda tanya. Maksudnya kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Nah, do atau does di awal kalimat artinya apakah. Nah, itu diingat-ingat itu pelajaran kelas 4 semester 1 ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh kalimatnya. Kemudian cara merubah kalimat ini menjadi kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Caranya ini gampang banget. Tinggal dibalik, does ditaruh di awal kalimat. Kemudian subjeknya he,
notnya dihilangkan, kemudian kata kerja taruh di sini. Does he eat healthy food? Tanda tanya. Does he eat healthy food? Nah, ini gampang banget ya cara merubah ke kalimat interrogatif. Does ditaruh di awal kalimat. Nah, does ditaruh di awal kalimat ini artinya apakah, diingat-ingat pelajaran kelas 4 semester 1 yang lalu, apakah dia makan makanan yang sehat? Kemudian lihat ini kata kerjanya. Kenapa kata kerjanya tidak ada akhiran S? Kok sama seperti ini nggak ada akhiran S? Karena akhiran S-nya itu sudah diwakili oleh does. Nah, ini udah ada akhiran S-nya. Contoh kalimat berikutnya. Bagaimana cara merubah kalimat ini ke dalam bentuk interrogatif atau kalimat tanya? Caranya itu gampang banget. Tinggal ditulis do di awal kalimat. Do ini ditaruh di awal kalimat, notnya dihilangkan, kemudian tulis subjeknya. Do they, kata kerja selanjutnya, study English every day? Tanda tanya, yang artinya apakah mereka belajar bahasa Inggris setiap hari? Gampang banget toh cara merubah kalimat-kalimat ini.